Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inta Jukantisari, CGP Angkatan 1 Kabupaten Bogor. Berikut adalah pemaparan aksi nyata modul 3. Latar belakang dari aksi nyata berikut adalah guru melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah dikarenakan penurunan hasil belajar murid terutama pada pembelajaran matematika di kelas 6. Dan guru merasa khawatir jika pembelajaran terus dilakukan secara daring melalui WA Group ataupun Zoom, maka murid akan mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran terutama matematika. Dan berdasarkan hasil coaching dari beberapa murid, didapatkan bahwa murid ingin sekali melakukan kegiatan tatap muka di rumah ataupun di sekolah karena murid kesulitan dalam memahami pelajaran secara daring terutama pada pelajaran matematika. Terlebih lagi di kelas 6 yang akan menghadapi penilaian akhir tahun serta ujian sekolah. Selain materi yang sulit dipahami dalam pembelajaran matematika secara online, juga terdapat kendala dalam pembelajaran online di beberapa anak, yaitu diantaranya keterbatasan kuota, gadget yang bergantian dengan kakak atau adiknya, ataupun menunggu ayah atau ibu pulang kerja dari gadgetnya. Hal ini menghambat dalam penyelesaian tugas secara online dan juga terlambat dalam pengiriman tugas. Akhirnya guru mengalami dilema terhadap beberapa murid tersebut yang sering sekali terlambat dalam mengerjakan tugas ataupun kosong dalam menyelesaikan tugasnya. Sehingga guru pun mengalami dilema karena di sisi lain guru pun harus melakukan penilaian terhadap tugas tersebut. Dan jika guru membiarkan hal ini tersebut secara terus-menerus, maka murid kelas 6 tersebut akan mengalami perhambatan di dalam kelulusan kelas 6 karena banyak nilai tugas yang kosong ataupun rendahnya hasil belajar. Beberapa upaya sudah guru lakukan, yaitu diantaranya membicarakan dengan pihak orang tua tentang pengerjaan tugas anaknya secara online. Adapun hasil yang didapat adalah dengan alasan keterbatasan kuota dan fasilitas gadget atau online tersebut. Orang tua pun mengeluh dalam mendampingi anaknya belajar, terutama dalam mata pelajaran matematika. Orang tua pun khawatir tentang kegiatan ujian akhir di kelas 6 karena anaknya yang terus belajar online, sedangkan materi matematika kurang dikuasai secara online tersebut. Di sini guru mengalami dilema etika, yaitu benar versus benar, dengan prinsip care-based thinking, yaitu rasa peduli atau kasih sayang terhadap murid-muridnya. Karena jika tidak diluluskan atau diberi nilai yang terendah karena sering kosongnya tugas ataupun hasil belajar yang rendah, guru pun harus memiliki pertimbangan dan pengambilan keputusan yang matang. Karena dilihat dari alasan-alasannya, yaitu karena keterbatasan sarana prasarana online di rumah. Sedangkan nilai pun harus tetap diisi atau diinput ke dalam daftar nilai. Hal yang dilakukan beserta alasannya, pertama yaitu membicarakan program tatap muka dengan kepala sekolah saat rapat bulanan. 2. Setelah disetujui oleh kepala sekolah, saya beserta guru kelas 6 lainnya membuat surat pernyataan pada orang tua murid untuk mengadakan tatap muka di sekolah. 3. Membagikan surat pernyataan tersebut dengan bantuan pihak komite kelas dengan alasan keluhan dari murid serta orang tua yang meminta pembelajaran luring atau tatap muka, terutama materi pelajaran matematika, karena kesulitan memahami materi tersebut secara online. Hasil dari aksi nyata yang telah dilakukan: 1. Sekolah mempersiapkan sarana dan prasarana sesuai syarat protokol kesehatan untuk persiapan tatap muka di kelas 6. 2. Kepala sekolah berkomunikasi dengan pengawas sekolah bahwa akan diadakan tatap muka dan juga menghubungi Satgas COVID-19 di RT atau RW lingkungan sekolah setempat.
Yang ketiga, mengkondisikan guru dan warga sekolah untuk persiapan tatap muka, diantaranya mengatur rombel belajar dibagi menjadi 3 sesi masing-masing 60 menit untuk menghindari kerumunan. Menyambut murid di depan gerbang untuk memotivasi murid belajar dan melakukan pengukuran suhu dan cuci tangan sebelum masuk kelas. Hasil dari aksi nyata, yaitu pembelajaran secara tatap muka dapat terlaksana dengan memperhatikan protokol kesehatan dan kegiatan literasi pun dapat diterapkan kembali. Perasaan setelah menjalankan aksi nyata. Setelah melakukan aksi nyata dengan melakukan coaching dari beberapa murid yang memiliki kendala belajar online, serta juga berkonsultasi dengan orang tua, maka perasaan yang timbul dari diri saya adalah bagaimana mencari keputusan yang tepat dan efektif untuk mengatasi beberapa masalah tersebut. Saya mencoba membicarakannya dengan kepala sekolah dalam rapat rutin bulanan dengan alasan penurunan hasil belajar serta persiapan menuju ujian sekolah kelas 6. Dan alhamdulillah kepala sekolah cepat merespon ajuan tatap muka tersebut dan bersama dengan seluruh warga sekolah gerak cepat mempersiapkan hal-hal untuk kegiatan tatap muka. Saya pun merasa tenang karena akhirnya kegiatan tatap muka kelas 6 dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Murid dapat lebih memahami materi pelajaran, terutama pelajaran matematika. Dan penerapan kebiasaan baik seperti berdoa, literasi, mandiri, serta gotong royong dapat kembali diterapkan di kelas atau di sekolah. Perasaan dilema etika yang saya temui agak sedikit berkurang karena murid yang memiliki keterbatasan sarana prasarana online dapat teratasi. Semua tugas yang diberikan dapat terselesaikan olehnya dengan baik. Orang tua murid pun berkurang rasa khawatir terhadap anaknya untuk menghadapi ujian kelas 6 karena anaknya terlihat lebih siap menghadapi ujian setelah pelaksanaan tatap muka ini. Pembelajaran yang dapat diambil yaitu guru perlu jeli terhadap faktor kesulitan yang dialami oleh murid dengan melakukan proses coaching, dengarkan keluhannya dan berikan umpan balik yang positif. Dalam menghadapi dilema, guru pun harus mampu mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan beberapa alasan dan kondisi yang ditemui. Koordinasi dengan orang tua murid serta kepala sekolah demi mewujudkan program berdampak kepada murid dapat berjalan dengan baik. Libatkan seluruh warga sekolah dengan aset yang dimilikinya untuk mewujudkan program berdampak pada murid. Penerapan atau perbaikan ke depan. Jika nanti sudah dapat kembali normal dalam proses belajar mengajar, terapkan kembali kegiatan atau program yang berdampak kepada murid yang sudah dijalankan selama ini. Seperti sholat duha berjamaah setiap hari Jumat, dengan sedikit perbaikan yaitu pengaturan pembagian kelas secara bergilir agar lebih tertib dari sebelumnya. Pojok baca pun dalam setiap kelas diaktifkan kembali untuk meningkatkan kembali kemampuan literasi murid. Libatkan murid dalam setiap kegiatan, misalkan memupuk jiwa kepemimpinan melalui eskul pramuka. Diawali pembelajaran memberi amanat secara bergantian untuk murid memimpin doa dalam setiap awal pembelajaran. Menyusun panitia kecil di dalam kelas dalam kegiatan proyek. Kegiatan coaching pun perlu sering dilakukan oleh guru kepada muridnya, terutama sebagai bahan refleksi dan perbaikan kegiatan ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.